Assalamualaikum teman-teman, kita jumpa lagi hari ini. Ada bunga-bunga, daun dan sebagainya ya. Kita tidak mau mandi kembang ya tapi kita mau buat ekoprint, yaitu sejenis mewarnai kain tapi back to nature ya, menggunakan bunga-bunga, bahan dari alam, daun ya. Nah, ini saya menyiapkannya tidak terlalu repot ya. Jadi kita tinggal mencari daun-daun yang ada di sekeliling rumah kita saja. Meskipun memang ada beberapa jenis daun yang tingkat lekatnya itu berbeda ya. Karena memang warnanya itu berbeda-beda. Tapi kali ini kita akan mencoba beberapa daun. Yang pertama ini adalah bunga ya. Yang pertama bunga dan daun yang sudah kita siapkan itu kita cuci terlebih dahulu. Nah, setelah kita cuci, kita rendam dalam larutan air dan cuka ya, minimal 30 menit, misalnya 1 jam itu tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya nanti warna yang ada dalam daun dan bunga ini nanti bisa menempel kuat pada kain yang kita siapkan. Nah, setelah kita menyiapkan daun dan bunga yang akan kita buat nantinya, yang perlu kita siapkan peralatan yang lain adalah kain ya. Nah, untuk kali ini kain yang kita siapkan berwarna putih ya. Dalam hal ini supaya nanti warnanya bisa menempel kuat. Nah, untuk kainnya ini nanti harus dipersiapkan terlebih dahulu mau digunakan untuk apa. Nah, untuk kali ini kain yang saya siapkan akan saya buat untuk tote bag yang ukurannya ini 30 cm untuk lebarnya dan panjangnya 40 cm. Selain kain juga kita perlu menyiapkan plastik ya. Plastik bening ini fungsinya nanti untuk sebagai alas supaya alat yang digunakan untuk melekatkan nanti tidak terkena langsung pada daunnya. Nah, yang paling utama alatnya yaitu menggunakan palu. Nah, sebenarnya palu ini bisa menggunakan palu yang dari kayu yang permukaannya lebih lebar, jadi nanti hasilnya bisa lebih bagus. Hanya saja kita tidak masalah menggunakan palu yang dari besi ini. Begitu teman-teman untuk persiapannya. Nah, untuk pertama sekali kita buat desainnya dulu, dalam arti dari daun-daun yang sudah ada, dari bunga-bunga yang sudah ada, itu kita mau buat seperti apa. Nah, ini bebas ya, tergantung kreativitas masing-masing. Nanti mau dibuat seperti apa, apakah satu-satu atau mau dibuat seperti sulam itu, atau ya pokoknya tergantung kreativitas masing-masing. Kemudian untuk memulainya, di atasnya kita berikan alas plastik supaya apa? Supaya palu yang kita gunakan tidak langsung menyentuh pada permukaan daunnya. Nah, ini kalau sudah didesain seperti ini, boleh langsung ditempatkan seluruhnya ketika kita merekatkannya, atau bisa satu-satu supaya tidak mengganggu pekerjaannya ya. Kali ini kita mulai saja untuk merekatkannya, yaitu mulai dengan memukul-mukulkan palu pada bidang yang akan kita warnai menggunakan ekoprint ini. Jadi perlu diketahui
ketahui kelebihan dari EcoPrint ini, bahannya itu bahan alam gitu ya. Kemudian kita bebas mau menentukan bentuknya, jadi tidak tergantung pada motif yang sudah ada. Untuk mewarnai kain menggunakan EcoPrint ini memang butuh kesabaran ya teman-teman. Jadi tidak bisa langsung jadi seperti yang diharapkan tuh enggak, tapi butuh ketelatenan, satu-satu kita tempatkan. Nah, nanti dari tulang-tulang daunnya itu nanti akan menempel ya. Seperti apa nanti akan kita lihat. Jadi ini nanti kita satu-satu ya, kita pukul-pukulkan palunya, nanti akan menjadi motif yang kita inginkan ya. Untuk EcoPrint ini tidak ada motif yang salah atau apapun, jadi nanti hasilnya itu akan ada kejutan-kejutan sendiri gitu ya, karena memang warnanya, contohnya aja seperti ini. Yang kita inginkan kan bentuknya memang sesuai daun seperti ini ya, tapi ternyata warnanya bisa meleleh atau melebar kemana-mana. Karena apa? Ini tergantung dari jenis daun yang kita gunakan. Makanya harus sering mencoba daun-daun yang kita gunakan, nanti hasilnya akan seperti apa. Jadi seperti itu. Untuk kainnya juga menentukan ya. Kalau misalnya ini kan bukan katun, jadi warnanya cepat menyebar. Tapi kalau misalnya katun atau kaos itu biasanya warnanya akan diikat pada sesuai dengan bentuknya ini. Jadi kalau semua sudah dilekatkan, hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi memang warnanya itu tidak sesuai, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan warna daun atau warna bunga yang sudah kita lekatkan seperti ini ya. Misalnya kalau misalnya daun sirih itu kan hijau ya, tapi kalau misalnya nanti hasilnya itu hasil akhirnya akan menjadi coklat ya, atau seperti ini tadi warnanya merah hati, tapi setelah dilekatkan warnanya menjadi sedikit hijau ya, sedikit merah, ada pinknya juga ya, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, hasilnya ini tidak akan presisi seperti kalau kita menggunakan cap printing atau misalnya sudah didesain sebelumnya gitu. Jadi ini hasilnya akan beda ya. Nah,
setelah satu sisi seperti ini, kalau misalnya kita karena rencananya membuat tote bag ya, kalau misalnya mau satu sisi saja tidak masalah, tapi kalau misalnya mau dua sisi juga disilahkan. Kemudian setelah selesai diamkan, kemudian nanti kita kunci warna ini dengan cairan tawas ya. Jadi cairan dicampurkan dengan tawas supaya warna ini tidak luntur. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Memang tidak istilahnya tidak melekat sekali ya, gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti bisa kita lakukan pada bagian kain yang sebelah. Jadi untuk membuat eco printing ini sangat mudah ya teman-teman. Kalian bisa mencoba di rumah dengan daun apa saja di sekeliling kita, tanaman, bunga, dan daun ya. Jadi kita bisa mengisi waktu luang kita di rumah dengan produktif, tidak menjadi kaum rebahan aja. Gitu teman-teman. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Mudah-mudahan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.